Namanya Bagas. Lahir di sebuah desa kecil di pelosok Jawa Timur, yang bahkan kalau dicari di Google Maps, sinyalnya minta maaf duluan. Rumahnya dari papan. Atapnya seng yang tiap hujan, bunyinya kayak konser band metal. Sehari-hari dia hidup bareng nenek sejak kedua orang tuanya meninggal dunia waktu dia masih kelas 2 SMP. Ayahnya kecelakaan kerja. Ibunya nyusul karena sakit keras yang gak sempat tertangani. Maklum, ke rumah sakit aja harus naik ojek 2 jam dulu. Hidup mereka gak pernah mudah. Tapi kalau ditanya, Bagas selalu bilang, "Yah, namanya juga hidup. Kalau mulus terus, itu namanya jalan tol, bukan kehidupan." Waktu anak-anak lain mimpiin jadi YouTuber atau pemain bola, Bagas cuma punya satu impian sederhana. Bisa makan mie instan, tanpa harus nunggu tanggal tua, atau nyuri stok dapur nenek. Kadang Bagas nyiri lihat anak kota di Instagram yang sarapan smoothie bowl warna-warni. Dia mah sarapan pakai nasi kemarin, tempe goreng 1 dibagi 2, dan sambal dari cabai sisa hajatan tetangga. Tapi bukannya ngeluh, dia malah nyengir. Ini sih namanya diet spiritual. Nahan lapar sambil berdoa. Meski hidupnya berat, Bagas punya otak encer dan hati sekuat baja. Waktu SMA, dia ranking 1 terus. Bukan karena ambisius, tapi karena pengen dapat beasiswa dan keluar dari kemiskinan. Tapi setelah lulus, semua harapan itu kayak disikat banjir. Mentok di realita. Uang gak ada, kuliah cuma jadi angan. Akhirnya, dia banting tulang kerja serabutan. Dari cuci motor, angkut karung di pasar, sampai nguli bangunan. Tapi satu hal yang gak pernah dia buang adalah mimpi. Mimpi tuh gratis, bro. Yang mahal tuh kuota buat cari info beasiswa. Katanya sambil ngelap keringat pakai kaos oblong yang udah berubah fungsi jadi handuk. Di tengah segala keterbatasan itu, Bagas iseng daftar jadi TKI. Bukan karena dia nggak cinta tanah air, tapi karena dompetnya lebih sering kosong daripada harapan pas nembak gebetan. Australia jadi pilihan karena katanya di sana gajinya besar, dan kanguru lebih ramah daripada tetangga yang suka nyinyir. Teman-teman sempat bilang dia gila. Lu bahasa Inggris aja masih yes no tomato gas. Tapi Bagas cuma jawab santai. Yang penting niat, bro. Urusan grammar mah bisa belajar. Yang penting duluan tuh nekatnya. Dan begitulah. Bermodal paspor, doa, dan keyakinan keras kepala, Bagas pun terbang ke negeri orang. Bukan buat jadi turis, tapi buat bertarung demi masa depan. Begitu mendarat di Australia, Bagas ngerasa kayak masuk ke dunia lain. Bukan karena beda negara, tapi karena semua serba teratur, orangnya sopan, dan lidahnya sulit dipahami. Bahasa Inggris mereka tuh kayak lagi kumur-kumur pakai es batu, katanya ke temannya lewat chat. Awal-awal, Bagas lebih sering jawab yes buat semua pertanyaan, walau kadang pertanyaannya nggak masuk akal. Pernah suatu kali bule nanya, "Do you want me to take your plate?" Dengan senyum ramah, Bagas malah jawab, "Yes, I like pineapple," sambil nyodorin sendok. Akibatnya, ya, piring tetap di meja, tapi bule itu senyum sambil bingung setengah mati. Itulah hari-hari pertama Bagas di Australia, canggung, kagok, dan penuh kamus Google Translate. Pekerjaannya, asisten rumah tangga buat seorang wanita bule bernama Miss Emily. Rumahnya luas, putih bersih, penuh kaca dan wangi lavender, kayak rumah-rumah di film Netflix genre Rich People with Issues. Bagas langsung minder waktu pertama kali masuk. Rasanya kayak masuk museum. Takut napas keras-keras, takut kentut tiba-tiba viral. Tapi Miss Emily justru beda dari bayangan. Orangnya santai, baik, dan hobi ngobrol, meskipun kadang terlalu banyak tanya. "Bagas, do you like it here?" tanya Emily. Bagas pun jawab jujur. "Yes, I like this house. Even your toilet has hot water. At home, I shower with nature." Emily ketawa ngakak, dan disitulah Bagas sadar.
Ternyata bisa lucu juga tuh grammar berantakan kalau disampaikan dengan hati yang tulus. Hari-hari Bagas di rumah Miss Emily mulai berjalan lancar. Bangun pagi, bersihin lantai, cuci baju, nyapu halaman, lalu bantu Emily belanja ke supermarket. Awalnya sih rempong, karena Bagas baru tahu kalau belanja di luar negeri itu harus bawa tas sendiri. Bukan kayak di Indonesia yang dikit-dikit dikasih kantong plastik. Tapi ada satu hal yang bikin dia terheran-heran. Emily selalu memperlakukannya seperti keluarga. Bahkan kadang, Bagas disuruh duduk bareng makan malam. "You're not just my helper, you're my friend," kata Emily suatu malam. Dalam hati Bagas, wah ini si bos idaman. Bukan cuma nyuruh kerja, tapi juga ngajarin hidup. Tapi ya tetap, walaupun udah dianggap teman, kalau ada debu di meja, ya tetap disuruh lap juga. Lama-lama, hubungan mereka makin dekat. Emily sering curhat tentang hidupnya, masa lalunya, bahkan tentang mantannya yang kabur bareng guru yoga. Bagas sih nggak ngerti semua isi ceritanya, tapi dia belajar satu hal, mendengar itu juga sebuah pekerjaan mulia. Kadang, habis kerja, mereka duduk bareng di taman sambil minum teh. "Bagas, you remind me of someone," kata Emily sambil pandangin wajah Bagas, lekat-lekat. Bagas cuma nyengir sambil nyeruput teh. "Maybe I'm your long-lost Indonesian cousin, miss." Mereka tertawa, tapi di balik tawa itu, ada rasa penasaran. Rasa bahwa hidup kadang suka main teka-teki. Dan siapa sangka, dalam rumah besar yang awalnya cuma tempat kerja, Bagas mulai merasa seperti pulang. Hari-hari berlalu, dan meski hidup di negeri orang, Bagas makin luas. Dia udah nggak gugup lagi, tiap dengar orang Aussie ngomong cepat kayak habis minum kopi 3 gelas. Bahkan dia mulai bisa jawab pakai kalimat utuh. Walau kadang masih ada improvisasi liar. Misalnya, waktu Emily bilang, "Bagas, could you vacuum the carpet?" Dia langsung jawab dengan bangga, "Yes, miss. I will vacuum your carpet until it's shining like my forehead." Emily sampai berhenti ngelap meja, terus ketawa ngakak sambil bilang, "You're hilarious." Dalam hati Bagas, kalau ketawa Miss Emily bisa nambah gaji, saya bakal stand up tiap nyapu. Tapi dari situ, Bagas sadar satu hal. Meski grammarnya amburadul kayak jalan desa habis hujan, niat baik dan hati tulus selalu bisa tembus batas bahasa. Lucunya, Miss Emily malah makin sering ngajak ngobrol. Dia bilang, "You know, Bagas, your English is getting better. Unique, but better." Bagas jawab santai, "Thank you, miss. I learn English from TikTok and life." Momen kayak gitu yang bikin Bagas sadar, belajar nggak selalu harus dari buku tebal dan ruang kelas. Kadang, belajar terbaik datang dari obrolan sambil nyapu halaman, atau dari salah paham yang lucu tapi ngena. Dia mulai berani tanya balik, mulai berani cerita soal hidupnya di kampung, tentang neneknya yang tiap pagi ngusir ayam dari dapur sambil baca doa, dan tentang cita-citanya yang dulu cuma bisa makan mie instan tiap hari tanpa ngutang di warung. Tapi bukan cuma bahasa yang berkembang, mental Bagas juga naik level. Dulu dia gampang minder, merasa cuma pembantu dari kampung. Tapi seiring waktu, dia belajar bahwa pekerjaan nggak nentuin nilai diri. Justru dari pekerjaan itu, dia belajar disiplin, tanggung jawab, dan kepercayaan. Bahkan kadang dia mikir, di kampung gue cuma Bagas. Di sini gue Bagas si tukang bersih-bersih multinasional. Kalau dipikir-pikir, brandingnya keren juga. Lagi pula siapa bilang, jadi asisten rumah tangga itu hina? Tangan yang bersihin lantai orang lain itu, sama mulianya kayak tangan yang ngajar di kelas. Cuma bedanya, satu pakai penghapus papan tulis, satu pakai lapel. Makin lama kerja, makin banyak juga hal yang Bagas pelajari tentang kehidupan. Ia mulai ngerti bahwa hidup nggak selalu soal seberapa tinggi kita naik, tapi seberapa tulus kita jalaninnya. Kadang dia renungin sambil duduk di taman belakang, ngeliatin langit sore Australia yang warnanya nggak kalah cakep dari wallpaper happy. Dia mikir, dulu gue mikir, hidup cuma sebatas sawah dan pasar, sekarang gue bisa lihat dunia lebih luas. Dan semuanya dimulai dari nyapu rumah orang. Siapa sangka, dalam rumah besar yang awalnya cuma tempat kerja, Bagas mulai merasa seperti pulang. Hari-hari berlalu,
Dan meski hidup di negeri orang, Bagas makin luas. Dia udah gak gugup lagi tiap dengar orang Aussie ngomong cepat kayak abis minum kopi 3 gelas. Bahkan dia mulai bisa jawab pakai kalimat utuh, walau kadang masih ada improvisasi liar. Misalnya, waktu Emily bilang, "Bagas, could you vacuum the carpet?" Dia langsung jawab dengan bangga, "Yes, miss, I will vacuum your carpet until it's shining like my forehead." Emily sampai berhenti ngelap meja, terus ketawa ngakak sambil bilang, "You're hilarious." Dalam hati Bagas, kalau ketawa Miss Emily bisa nama gaji, saya bakal stand up tiap nyapu. Tapi dari situ, Bagas sadar satu hal. Meski grammarnya amburadul kayak jalan desa habis hujan, niat baik dan hati tulus selalu bisa tembus batas bahasa. Lucunya, Miss Emily malah makin sering ngajak ngobrol. Dia bilang, "You know Bagas, your English is getting better. Unique, but better." Bagas jawab santai, "Thank you, miss. I learn English from TikTok and life." Momen kayak gitu, yang bikin Bagas sadar. Belajar nggak selalu harus dari buku tebal dan ruang kelas. Kadang, belajar terbaik datang dari obrolan sambil nyapu halaman, atau dari salah paham yang lucu tapi ngena. Dia mulai berani tanya balik, mulai berani cerita soal hidupnya di kampung, tentang neneknya yang tiap pagi ngusir ayam dari dapur sambil baca doa, dan tentang cita-citanya, yang dulu cuma bisa makan mie instan tiap hari, tanpa ngutang di warung. Tapi bukan cuma bahasa yang berkembang. Mental Bagas juga naik level. Dulu dia gampang minder, merasa cuma pembantu dari kampung. Tapi seiring waktu, dia belajar bahwa pekerjaan gak nentuin nilai diri. Justru dari pekerjaan itu, dia belajar disiplin, tanggung jawab, dan kepercayaan. Bahkan kadang dia mikir, di kampung, gue cuma Bagas. Di sini, gue Bagas si tukang bersih-bersih multinasional. Kalau dipikir-pikir, brandingnya keren juga. Lagi pula, siapa bilang jadi asisten rumah tangga itu hina? Tangan yang bersihin lantai orang lain itu sama mulianya kayak tangan yang ngajar di kelas. Cuma bedanya, satu pakai penghapus papan tulis, satu pakai lapel. Makin lama kerja, makin banyak juga hal yang Bagas pelajari tentang kehidupan. Ia mulai ngerti bahwa hidup nggak selalu soal seberapa tinggi kita naik, tapi seberapa tulus kita jalaninnya. Kadang dia renungin sambil duduk di taman belakang, meliatin langit sore Australia yang warnanya nggak kalah cakep dari wallpaper happy. Dia mikir, dulu gue mikir hidup cuma sebatas sawah dan pasar. Sekarang gue bisa lihat dunia lebih luas. Dan semuanya dimulai dari nyapu rumah orang. Siapa sangka, dari kerjaan yang dianggap rendahan oleh sebagian orang, justru disitulah dia nemuin pelajaran terbesar. Bahwa yang penting bukan kita lahir di mana atau kerja jadi apa. Yang penting adalah kita nggak berhenti jalan, walau pelan, walau sambil kesandung-sandung grammar Inggris. Suatu malam, langit di atas Sydney lagi galau, mendung, angin ribut, dan listrik mati mendadak. Rumah Miss Emily gelap total kayak bioskop sebelum film mulai. Bagas yang lagi ngepel langsung refleks megang senter. Pengalaman mati lampu di kampung bikin dia pro dalam urusan darurat. Tapi ada yang beda malam itu. Miss Emily nggak panik, malah duduk di ruang tamu sambil ngebawa 2 gelas teh hangat dan lilin aroma terapi. "Bagas, sit with me," katanya pelan. Dalam hati Bagas, wah, ini vibe-nya antara curhat berat atau pengakuan dosa keluarga. Dan benar saja, malam itu bukan cuma gelap karena listrik, tapi juga karena ada rahasia besar yang akhirnya mulai muncul ke permukaan. Bagas, Emily, mulai bicara sambil melamun ke jendela. "You remind me of someone." Bagas jawab setengah bercanda. "Your ex-boyfriend? Or your lost dog?" Emily senyum tipis, tapi matanya serius. "No, my son." Detik itu juga, Bagas merasa seluruh sistem sarafnya kayak kena restart. Suasana jadi hening, bahkan cicak pun kayak menahan napas. "Excuse me, miss? Your son?" Emily mengangguk pelan, lalu membuka laci kecil dan mengeluarkan beberapa foto lama yang udah menguning. "I had a son with an Indonesian man years ago. But we lost each other when he was still a baby, and I've been looking for him ever since." Bagas langsung bengong. Matanya pindah dari foto ke wajah Emily, lalu ke fotonya lagi. Dan, dek, itu dia, foto bayi itu. Pakai kaos merah lusuh dan topi miring ke kiri. Wajahnya terlalu familiar. Itu dia waktu kecil, itu Bagas. Bagas langsung diem.
Mulutnya pengen ngomong tapi lidahnya serasa nyangkut di tenggorokan. "Miss, are you saying I'm your son?" Emily pelan-pelan mengangguk sambil meneteskan air mata. Dia cerita semuanya, tentang bagaimana dulu dia tinggal di Bali, jatuh cinta sama ayah Bagas yang waktu itu kerja sebagai guide lokal, lalu sempat tinggal bersama sebentar sebelum dipisahkan oleh keluarga besar karena beda budaya dan latar belakang. Setelah tragedi kecelakaan menimpa ayah Bagas, ibunya pergi ke Jawa Timur dan menghilang tanpa jejak. Emily udah cari kemana-mana, bahkan pernah ke Indonesia, tapi nggak pernah nemu petunjuk. Sampai akhirnya, satu-satunya petunjuk yang masih dia pegang adalah tahi lalat di bawah telinga kiri sang anak, dan itu sekarang terpampang nyata di hadapan dia, lewat seorang remaja tangguh yang selama ini cuma dikenal sebagai helper dari Jawa Timur. Malam itu, dunia Bagas kayak diputar balik. Dari yang awalnya cuma ingin cari gaji buat beli mie instan tiap hari, sekarang dia justru duduk di sofa rumah besar, dibilang anak kandung oleh bule yang tadinya dia panggil Miss. Rasanya nggak karuan, antara kaget, bingung, bahagia, dan pengen rebahan sambil dengerin lagu galau. Tapi, satu hal yang dia tahu pasti, hidup emang kadang suka lucu. Kita bisa lahir di tempat sederhana, kerja di negeri orang, lalu tiba-tiba dipertemukan dengan masa lalu yang nggak pernah kita duga. Dan di saat itulah Bagas sadar, selama ini dia nyari cara buat mengubah nasib, tanpa tahu kalau takdirnya juga lagi nyari dia. Setelah malam penuh drama itu, Bagas butuh waktu buat mencerna semua yang terjadi. Ya bayangin aja, pagi masih ngepel lantai sambil nyanyi lagu koplo, malamnya dikasih tahu kalau ternyata lo anak kandung dari majikan bule lo sendiri. Itu kayak nonton sinetron, tapi lo yang jadi pemerannya, tanpa skrip dan tanpa jeda iklan. Beberapa hari pertama, Bagas lebih banyak diam. Bukan karena nggak percaya, tapi karena hatinya lagi rapat pleno. Antara kaget, senang, bingung, dan takut dituduh narang. Tapi, tiap kali dia ngelihat mata Emily, dia tahu, ini bukan drama. Ini kenyataan. Kehidupan tuh kadang emang absurd. Tapi justru disitulah keajaibannya. Satu malam, Emily ngajak ngobrol serius lagi. Kali ini nggak pakai lilin aromaterapi, tapi langsung di teras sambil minum teh hangat dan ngemil keripik singkong yang Bagas goreng sendiri. "Bagas, I don't want to force you, but I want to get to know you as my son," katanya pelan. Bagas ngelus tengkuk. "Honestly, Miss, Mom, this is so crazy. I come here to be TKI and suddenly I upgrade to anak bule?" Mereka tertawa. Tapi di balik tawa itu, ada air mata yang tertahan. Bagas belum pernah nyebut kata ibu lagi sejak kecil. Sekarang tiba-tiba dia punya ibu. Dan bukan sembarang ibu, tapi bule eksentrik berhati lembut yang dulunya cuma dikenal lewat perintah nyuci piring. Hari demi hari, hubungan mereka berubah. Emily mulai ngajarin Bagas masak resep-resep keluarga, dan Bagas mulai ngajarin Emily makan sambal bawang. Mereka mulai saling bercerita tanpa sungkan. Emily pelan-pelan mengenalkan Bagas ke dunia yang selama ini cuma dia lihat di film. Restoran mahal, galeri seni, dan jazz bar, yang Bagas kira awalnya tempat jualan jus. Tapi yang paling penting, Emily nggak pernah sekalipun malu memperkenalkan Bagas ke teman-temannya. "This is my son, Bagas," katanya bangga di salah satu acara makan malam. Dan ketika para tamu memandang heran, Emily nambahin, "Yes, he's half Indonesian and 100% awesome." Bagas pun senyum lebar sambil nelen steak. Walau di hati dia masih mikir, steaknya enak sih, tapi tetap kalah sama nasi padang sambal rendang. Tapi tentu hidup bukan dongeng yang isinya cuma bahagia dan pelukan. Bagas tetap kerja, tetap bangun pagi, tetap kena omelan tetangga sebelah yang suka ribut soal suara vacuum cleaner. Tapi kini, hidup punya makna baru. Dia bukan cuma si pembantu dari kampung, tapi juga anak dari masa lalu yang hilang. Dan di sanalah, dia mulai melihat hidup dari sudut yang berbeda. Kadang, hidup nggak kasih kita jawaban langsung. Tapi kalau kita sabar, dan tetap jalan meski jalannya becek, akhirnya semesta kasih hadiah yang nggak pernah kita kira. Dulu dia pikir Australia adalah tujuan akhir. Ternyata Australia cuma pintu, yang ngebuka ke cerita paling tak terduga dalam hidupnya. Jadi anak bule dengan kisah Indonesia.
Waktu berlalu cepat, kayak saldo rekening yang cuma mampir doang setiap awal bulan. Nggak terasa, udah hampir setahun Bagas tinggal di Australia. Tapi kali ini, dia bukan cuma asisten rumah tangga. Dia juga putra dari seorang wanita bule yang dulunya cuma dikenal sebagai majikan. Kalau hidup ini game, maka Bagas udah berhasil unlock level rahasia. Dari anak kampung ke anak bule ekspatriat. Tapi meski statusnya berubah, satu hal nggak pernah dia tinggalin, kerendahan hati. Dia tetap bersihin rumah, tetap bantu masak, dan tetap jadi pribadi yang lucu dan tulus. Soalnya dia tahu, meski sekarang hidupnya lebih enak, dulu dia berangkat dari nasi sisa semalam dan sandal jepit bolong. Suatu hari, Emily ngajak duduk bareng di dapur sambil ngeteh sore. "Bagas, I've been thinking, I want you to go to college here." Bagas kaget setengah mati. Bahkan teh di mulut hampir muncrat. College? Like kampus? Pakai toga? Ada yang lempar topi di udara itu? Emily cuma tertawa. Yes, that kind of college. Bagas belum pernah kebayang bisa kuliah, apalagi di luar negeri. Di kampungnya dulu, bisa tamat SMA aja udah dianggap kayak lulus ujian ninja. Tapi di saat orang lain ragu, Emily yakin, "You're smart, kind, and hardworking. That's more than enough." Kalimat itu nempel di kepala Bagas kayak stiker di laptop. Sederhana, tapi ngingetin dia setiap hari kalau dia pantas untuk lebih. Maka dimulailah petualangan baru. Bagas daftar kuliah sambil tetap kerja bantu Emily. Malamnya, dia belajar bahasa Inggris pakai YouTube dan podcast. Dia tulis ulang setiap kata yang dia nggak ngerti, lalu praktekin di depan cermin. Bahkan pernah sekali dia nyoba pidato bahasa Inggris di kamar mandi. Dan disangka lagi ngobrol sama Jin. Tetangga sebelah ngadu ke Emily. "I think your helper talks to spirits." Tapi Emily cuma senyum dan jawab, "No, he's just talking to his future." Dan bener aja, beberapa bulan kemudian, Bagas dinyatakan diterima di jurusan Hospitality Management. Bukan karena uang, bukan karena koneksi, tapi karena usaha keras dan tekad baja yang dia tempa sendiri dari kesederhanaan. Hari pertama kuliah, Bagas datang pakai kemeja pinjaman dan sepatu hasil diskonan. Tapi langkahnya mantap, bukan karena gaya, tapi karena niat. Di tengah mahasiswa lain yang bawa MacBook dan minum kopi 80 ribuan, Bagas duduk sambil nyoret-nyoret catatan di buku tulis, isi 38.000 per lusin. Tapi dia nggak minder, malah senyum-senyum sendiri. Soalnya, dia sadar satu hal, dia bukan cuma kuliah buat diri sendiri, tapi buat semua mimpi kecil yang dulu dikubur karena realita. Dia kuliah buat ibunya yang pernah hilang, buat kuliah di negeri orang bukan perkara gampang. Buat Bagas, itu kayak main game mode hardcore tanpa tutorial. Tugas numpuk, presentasi dalam bahasa Inggris, belum lagi dosen yang ngomongnya cepet kayak komentator sepak bola. Tapi anehnya, Bagas justru makin semangat. Dia jadi mahasiswa paling rajin datang pagi, duduk di depan, dan selalu bawa bekal nasi goreng buat hemat. Teman-teman sekelasnya pada bawa sandwich dan salad. Bagas mah tetap setia sama rasa lokal. Pernah suatu kali dia ditanya, "What are you eating, Bagas?" Dengan bangga dia jawab, "This is fried rice, Indonesian fuel for success." Temennya langsung melongo, terus nyobain sesuap. Hasilnya, satu kampus jadi pelanggan dadakan, dan Bagas resmi jadi the nasi goreng guy di lingkungan kampus. Kadang dia mikir, kalau kuliah gagal, bisa buka warung aja sekalian. Tapi bukan cuma urusan makanan yang bikin Bagas jadi pusat perhatian. Dia juga dikenal karena semangatnya yang gak pernah luntur, meski kadang lelah mendera. "You never skip class, Bagas?" tanya salah satu dosennya. Dia jawab santai, "Kalau saya skip, nanti saya nggak bisa skip kemiskinan, sir." Semua langsung ngakak, bahkan dosennya jadi langganan ngajak ngobrol setiap habis kelas. Bagas nggak pernah sok pintar, tapi dia selalu mau belajar. Dan orang-orang bisa lihat, semangat dia tuh bukan karena ambisi pribadi semata, tapi karena dia tahu, pendidikan ini bukan cuma buat dia, tapi buat semua harapan yang dulu pernah diremehkan. Karena itu, meski kadang matanya merah karena begadang, hatinya tetap nyala. Emily, sang ibu yang kini sudah berubah dari miss jadi mom,
makin bangga tiap hari. Dia sering datang ke kampus bawa bekal tambahan buat Bagas, lengkap dengan catatan kecil bertuliskan, "Don't forget to be awesome today." Kadang, saking bangganya, Emily suka pamer ke teman-temannya. "This is my son. He used to be my house helper. Now he's top of his class." Temennya melongo, lalu bilang, "Wow, that's like a Netflix drama." Emily tertawa, "No, better. This is real life, baby." Dan disitulah Bagas menyadari, hidup emang gak bisa ditebak. Siapa sangka, dulu waktu ngepel sambil nyanyi lagu dangdut, takdir lagi nyiapin panggung buat dia bersinar. Dan sekarang, dia bukan cuma bersinar, dia ngebling kayak bintang jatuh yang siap nabulin mimpi siapapun yang percaya sama proses. Tapi Bagas nggak mau puas. Dia mulai ikut organisasi kampus, jadi pembicara di seminar, bahkan jadi mentor buat mahasiswa internasional lain yang baru datang dan masih kaku ngomong bahasa Inggris. Dulu gue juga belepotan ngomong, tapi percaya deh, asal lo niat, lo bisa ngomong lancar kayak baca quotes Instagram. Katanya suatu kali ke juniornya dari Vietnam. Banyak yang terinspirasi, dan nama Bagas makin dikenal. Bukan karena status sosial, tapi karena ketulusan. Di tengah segala pencapaian itu, Bagas tetap ingat akar. Dia sering kirim uang ke kampung, bantu anak-anak yatim di desanya, dan sesekali bikin video motivasi sederhana di TikTok. Salah satu videonya viral, dengan caption, "Dari pel rumah ke podium kampus, bukan sulap, bukan sihir, cuma niat, usaha, dan gak malu jadi diri sendiri." Dan komentar netizen, "Bro, ini bukan cuma motivasi, ini tamparan halus buat yang masih rebahan." Bagas pun cuma senyum, karena dia tahu, kadang kita nggak perlu jadi siapa-siapa untuk jadi inspirasi. Cukup jadi diri sendiri dan jangan berhenti jalan. Seiring waktu, perjalanan Bagas bukan cuma tentang pencapaian pribadi, tapi tentang perubahan yang dia bawa. Dari anak muda yang cuma bawa satu tas, satu sandal bolong, dan satu tekad dari kampung Jawa Timur, kini dia jadi simbol harapan buat banyak orang. Banyak mahasiswa internasional yang mulai ngobrol sama dia, minta tips bertahan hidup di negeri orang. Bahkan, dosen kampusnya pernah bilang, "Bagas, you should start a support group for international students." Dengan gaya khasnya, Bagas cuma nyengir dan jawab, "Bikin grup WhatsApp aja dulu, sir." Nama grupnya, Survivor Australia. Grup itu akhirnya beneran dibentuk dan jadi komunitas kecil, tempat curhat, berbagi tips nyari kerja, dan bahkan tempat saling ngingetin deadline tugas, yang kadang lebih serem dari tagihan listrik. Dari grup kecil itu, muncul ide yang lebih besar. Bagas kepikiran buat bikin semacam movement kecil untuk para TKI muda yang pengen berjuang, tapi sering minder karena stigma. "TKI itu bukan aib, bro. Itu bukti lo petarung," katanya di salah satu video reels yang dia upload iseng. Dan seperti biasa, viral. Komennya penuh, ada yang ketawa, ada yang relate, ada juga yang bilang, "Gue juga TKI, tapi baru semangat lagi setelah lihat video ini." Dari situlah, Bagas mulai rutin bikin konten inspiratif dengan gaya khasnya, kocak, jujur, tapi dalam. Dia bilang, "Kita ini mungkin bukan siapa-siapa, tapi cerita kita bisa jadi cahaya buat orang lain yang lagi gelap-gelapnya." Kalimat itu kemudian jadi tagline di bio TikToknya, yang sekarang udah centang biru dan punya fans dari berbagai negara. Salah satu pencapaian yang bikin Bagas sendiri nggak nyangka adalah ketika dia diundang jadi pembicara di konferensi pemuda Asia Pasifik di Melbourne. Judul seminarnya, "From Mob to Microphone, a TKI Story that Inspired the World." Ya, lo nggak salah baca. Bagas yang dulu belajar bahasa Inggris dari subtitle film action, sekarang berdiri di panggung megah, pegang mic, pakai jas pinjaman, dan ngomong di depan ratusan orang dari berbagai negara. Isi pidatonya nggak muluk-muluk, nggak ada kutipan filsuf Prancis atau teori ekonomi makro. Tapi yang bikin semua orang berdiri dan tepuk tangan adalah karena satu kalimat sederhana yang dia ucapkan sambil senyum. Kadang, hidup gak ngasih kita pilihan yang enak, tapi kita bisa bikin pilihan kita jadi hidup yang enak.
Setelah acara itu, hidup Bagas makin penuh kejutan. Dia diajak kolaborasi dengan NGO internasional buat bantu edukasi anak-anak buruh migran. Dia juga mulai sering diundang buat sharing ke kampus-kampus lain. Bahkan, salah satu TV lokal di Australia bikin dokumenter pendek tentang hidupnya. Judulnya, Bagas, The Boy Who Cleaned His Way to Hope. Dan ketika ditanya, "What's your ultimate goal?" Bagas jawab santai, "Bikin warung nasi goreng internasional, cabangnya di Sydney, Tokyo, dan Paris." Semua ketawa, tapi dia serius. Karena menurut dia, makanan adalah cara paling gampang buat nyentuh hati orang, sama seperti cerita. Dan di tengah semua pencapaian itu, Bagas gak pernah lupa dari mana dia berasal. "Gue bukan siapa-siapa tanpa kampung gue. Tanpa ibu asuh yang pernah sayang tanpa pamrih. Tanpa Emily yang gak cuma kasih tempat tinggal, tapi kasih hidup baru." Setelah hampir 3 tahun hidup di Australia, kuliah, kerja, dan jadi influencer ala-ala anak TKI jadi bintang TikTok, akhirnya hari yang dinanti tiba juga. Bagas pulang ke Indonesia. Tapi kali ini bukan pulang sebagai Bagas yang dulu, si anak panti yatim piatu yang cuma bawa celana 2 pasang. Kali ini, dia pulang sebagai pria muda dengan segudang cerita, segenggam ilmu dan segumpal rindu. Emily ikut mengantarnya ke bandara, dengan pelukan haru dan bonus 1 koper penuh makanan ringan sehat, yang, kata Bagas, rasanya kayak rumput dikunyah kambing vegetarian. "You go there not to show off," kata Emily, "but to remind them what love, kindness, and courage can do." Bagas cuma senyum, walau matanya merah, karena sebenarnya dia juga deg-degan, takut gak dikenali kampung sendiri, takut dianggap sok bule, dan takut gak bisa lagi makan tahu petis harga 5 ribuan. Begitu sampai di kampung halamannya di Jawa Timur, suasana langsung berubah jadi episode Karma Baik Menjemput. Warga yang dulu nganggep Bagas anak gak jelas, sekarang nyambut dia kayak tamu kehormatan. Ada yang nyiapin tumpeng, ada yang pasang spanduk, dan ada juga ibu-ibu yang tiba-tiba ngajak foto sambil bilang, "Ini nih calon menantu idaman." Padahal dulu waktu Bagas minta kerja bantu-bantu di warung, dia dicuekin. Tapi ya, itulah manusia. Kadang baru mengerti nilai seseorang setelah dia nggak ada di sekitar, atau setelah dia viral. Tapi Bagas nggak baper. Dia malah nyapa semua orang dengan senyum. "Pak, Bu, ini bukan saya berubah. Saya cuma balik bawa versi upgrade-nya aja," katanya sambil ketawa. Di dalam hatinya dia tahu, bukan soal balas dendam atau pamer sukses. Ini tentang kembali ke akar, dan ngingetin orang kampung kalau mimpi nggak kenal kasta. Dalam beberapa minggu, Bagas jadi buah bibir sekecamatan. Bukan karena dia naik mobil mewah, dia masih naik ojek online, tapi karena dia mulai bikin gebrakan nyata. Dia kumpulkan anak-anak muda yang putus sekolah, ngajak mereka ngumpul tiap minggu di balai desa, buat belajar bahasa Inggris, bikin konten, bahkan belajar public speaking. Bro, belajar ngomong depan orang itu penting. Minimal biar gak gemeter pas ditodong nyanyi di hajatan. Candanya, banyak yang awalnya malu-malu, tapi akhirnya semangat karena gaya ngajarnya. Bagas santai dan relate. Dia bilang, "Lu gak perlu nunggu pinter dulu buat berbagi. Lu berbagi aja dulu, ntar pintarnya nyusul." Kalimat itu nyangkut di hati. Tak lama kemudian, Bagas bekerja sama dengan salah satu NGO lokal dan mulai merancang sebuah rumah belajar gratis di tanah kosong peninggalan almarhum kakeknya. Di situ, dia mau bangun tempat belajar informal buat anak-anak dan remaja. Tempat itu bukan sekadar ruang kelas, tapi ruang aman. Di sana nggak ada nilai merah, nggak ada ranking, cuma ada tanya dan cerita. Dan tahu nggak, nama tempat itu adalah Rumah Rasa. Karena Bagas percaya, semua ilmu yang baik itu berawal dari rasa. Rasa penasaran, rasa peduli, dan rasa ingin maju. Saat peresmian, Bagas berdiri di depan warga. Dengan mikrofon murah dan sandal swallow, dia buka pidatonya begini. "Dulu,
Saya nyapu halaman orang, sekarang saya mau bantu bersihin keraguan kalian. Karena semua dari kita punya potensi asal dikasih tempat dan dikasih kesempatan. Dan satu kampung pun berdiri, tepuk tangan sambil haru. Bahkan Pak RT yang biasanya kaku, matanya kelihatan berkaca-kaca. Hari itu, Bagas gak cuma pulang, tapi dia juga membawa pulang cahaya buat kampung yang dulu nyaris padam. Setelah semua perjalanan panjang, Bagas duduk di teras rumahnya yang sederhana. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma sawah dan rindu masa kecil yang tak pernah benar-benar hilang. Dia menatap langit senja yang berubah warna, sambil tersenyum kecil. Kadang dia mikir, kalau hidup ini seperti nasi gorengnya yang dulu dia bawa ke kampus. Ada rasa manis, ada pedasnya juga, tapi kalau tanpa bumbu kesabaran dan kerja keras, rasanya hambar. Gue mungkin cuma orang kampung yang nekat, pikirnya. Tapi nekat itu bukan berarti bodoh. Nekat itu seni untuk terus maju walau ribet. Dan itu yang membuat dia merasa benar-benar hidup. Lebih dari sekedar bertahan. Dia lalu ingat kata-kata Emily yang dulu sering bilang, "Bagas, jangan pernah malu jadi siapa kamu. Karena di balik cerita sederhana, ada kekuatan besar yang bisa mengubah dunia." Dan memang, dari seorang pemuda yatim piatu yang sempat diragukan, Bagas berhasil membuktikan kalau cerita hidup yang paling keren itu bukan tentang kemewahan atau gelar, tapi tentang keberanian menghadapi rintangan dan terus percaya pada diri sendiri. Dia sadar bukan cuma dirinya yang berubah, kampungnya, orang-orang di sekitarnya, bahkan dirinya yang dulu penuh keraguan, kini sudah jadi inspirasi bagi banyak orang. Gue pengen semua anak-anak di sini tahu bahwa gak ada mimpi yang terlalu kecil atau terlalu besar, katanya sambil tersenyum. Walaupun sekarang hidup Bagas lebih baik, dia tetap rendah hati. Gue masih sering bangun pagi, masak nasi goreng, dan kadang ketemu tetangga sambil ngobrol ala warung kopi. Hidup itu gak harus ribet dan harus pamer. Kadang yang simple justru paling bermakna. Dia juga mulai menulis blog sederhana tentang kisah hidupnya, lengkap dengan tips motivasi dan cerita-cerita lucu yang dia alami di Australia. Kalau gue bisa, lo juga pasti bisa, begitu pesannya. Dan lucunya, Bagas juga masih sering ketawa sendiri setiap kali ingat bagaimana dulu dia nyaris kelaparan di hostel. Tapi malah diselamatkan oleh sebotol air mineral dan satu bungkus biskuit yang diberikan oleh teman sekelas yang baru dikenalnya. Itulah hidup, kata Bagas. Penuh kejutan yang bikin kita harus siap dengan segala kemungkinan. Kini, Bagas sudah siap membuka lembaran baru. Dia punya impian besar bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua anak muda dari kampungnya, dan mungkin dari seluruh Indonesia yang merasa mimpi itu terlalu jauh. Mimpi itu kayak wifi, kadang sinyalnya lemah, kadang stabil, tapi selama kita terus cari, pasti ketemu hotspotnya. Dengan tawa ringan, dia menutup hari itu dengan satu harapan besar, bahwa keberanian dan kerja keras bisa membuka pintu tak terduga. Dan siapa tahu, suatu saat nanti, cerita Bagas akan jadi inspirasi buat generasi berikutnya. Anak-anak yang dulu cuma berani bermimpi dari balik layar ponsel, sekarang jadi pejuang nyata yang mengubah dunia. Karena hidup itu bukan soal siapa cepat, tapi siapa yang gak pernah berhenti.